Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari keberapa di rumah? Saya masuk hari yang ketiga ya. Dan di hari yang ketiga ini mulai ada ya habit-habit yang kita coba bangun di rumah yang seperti mulai ada polanya gitu. Tapi poinnya adalah ya ini kan situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Menariknya adalah kita selalu punya pilihan untuk bisa mengambil hikmah sekaligus juga tindakan yang efektif untuk kondisi sekarang gitu ya. Nah, yang saya rasakan yang luar biasa adalah kondisi kerja dari rumah itu sekaligus juga ya belajar dari rumah itu sebenarnya adalah tantangan, ujian sekaligus latihan pada saat yang sama untuk mengasah proaktivitas alias kemerdekaan kita untuk bertindak tanpa dipengaruhi oleh situasi. Nah, kalau kita ada di kantor, kalau kita ada di suasana kerja atau sekolah pada umumnya kan agak ngeblur ya, apakah ini inisiatif kita atau karena tekanan situasi atau karena rongrongan orang juga agak menantang gitu untuk tahunya. Tapi di rumah ini jelas-jelas kita betul-betul dilatih untuk berinisiatif, untuk exercising our freedom to choose gitu. Kita bisa aja memilih untuk pura-pura mengerjakan sesuatu padahal enggak. Kita bisa menyalahkan berbagai situasi ya, bahwa suasana rumah nih nggak kondusif seperti gitu ya. Anak-anak nih susah diatur gitu. Aduh, si koneksi internetnya nggak nyaman sehingga maksudnya nggak lancar sehingga diskusinya lewat video call juga nggak smooth ya. Itu bisa menyalahkan segala situasi. Tapi justru di momen seperti inilah inisiatif kita dilatih untuk betul-betul kita munculkan tanpa pengaruh dari orang lain gitu. Nah, karena kerasa banget ya, begitu ada satu slot waktu yang tidak direncanakan mau ngapain di momen itu, nah itu godaan tidak produktifnya ada aja tuh ya, misalnya gitu ya. Jadi ada slot waktu let's say setengah jam gitu yang kita tidak rencanakan itu mau ngapain di setengah jam itu, maka pasti ada godaan either TV atau mungkin sekedar leyeh-leyeh bersandar gitu. Yang pasti kalau udah nyandar itu bawaannya nyantai dan mungkin ngantuk gitu atau ngemil gitu, dan tidak menghasilkan apapun yang bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi begitu ada slot kosong itulah kebebasan memilih kita exercise. Nah, saya baru menyadari bahwa sebenarnya jangan-jangan sehari-hari kita juga mengalami tantangan yang mirip. Jadi jangan-jangan sehari-hari itu kita bisa punya waktu lebih, bisa punya produktivitas lebih tinggi. Cuman kan nggak terlalu kelihatan nih tutup. Contoh ya, kadang-kadang di kantor itu kita janjian meeting jam 8. Tapi kemudian anggota meeting itu baru datang jam 8.10 atau 8.15 misalnya gitu. Diselingin cicet maka 8.20 baru mulai. Itu ada di sebagian organisasi kayak gitu. Nah, menariknya adalah 20 menit itu dari 8 sampai 8.20 itu karena kita ada di ruangan nungguin, maka kita nggak ngapain ya. Ada sebagian orang memang yang punya rencana, dia tahu bahwa meeting ini mungkin akan tidak on time, dia bawa laptop, dia ngerjain sesuatu. Tapi orang yang lain itu ya hanya duduk di situ, buka handphone ya. Kalau kebetulan masuk pekerjaannya memang mengerjakan sesuatu, tapi kalaupun tidak ya akhirnya jadi hanya browsing aja. Dan 20 menit itu kemudian tidak termanfaatkan dengan optimal gitu. Di rumah itu nggak terjadi kan. Jadi janjian misalnya meeting lihat video call jam 8 ya paling kita 8 kurang 5 udah pasang gitu, nunggu 5 menit rata-rata semua orang udah ready.
tidak ada cukup banyak waktu yang terbuang. Nah, sehingga yang saya rasakan sebenarnya kerja di rumah itu bisa jadi kita memang seolah-olah punya lebih banyak waktu karena tidak ada slot yang terlalu terbuang gitu ya. Ya ada yang ya anggaplah jam kerjanya sama, jam 8, setengah 8 masih nyapu-nyapu ya kan. Itu kan lebih produktif tuh ya, sesuatu yang kita jarang lakukan selama ini. Jam 8 jam kantor, maka jam setengah 8 tuh mungkin masih di jalan gitu. Karena kita masih perjalanan, yang di selama perjalanan itu entah di mobil, di MRT, mungkin nggak mesti produktif kita pakai gitu ya. Nah, tapi ya jebakan waktu luang juga sama gitu dengan jebakan waktu sibuk. Jebakan waktu luang ya tadi, kalau tidak di slot, dipikirkan ya, begin with the end in mind, kita mau ngapain, maka stimulus yang ada akan membuat waktu itu tiba-tiba jadi cepat berlalu, tersia-sia gitu. 10-15 menit yang dipakai buat membaca misalnya itu akan lumayan, bisa 5-10 halaman. 5-10 menit yang dipakai buat nonton YouTube yang bermanfaat udah luar biasa banget ya, mungkin dapat 1-2 video gitu. 10-15 menit yang dipakai buat menulis ya, bagi yang suka nulis mungkin sudah jadi 1 halaman at least. 10-15 menit yang dipakai buat gerak-gerak badan dalam 2 minggu ke depan ini akan jauh meningkatkan stamina kita. Jadi kembali lagi ya, kita diberikan momen untuk melatih kebebasan memilih kita, karena itu kita pilih di momen-momen yang kita alami sehari-hari ini, kita pilih mau melakukan apa. Menariknya kalau kebetulan yang sudah berkeluarga atau ada tinggal bersama keluarga ya, tidak sendirian, misalnya di kos itu mungkin lain cerita ya. Tapi kalau di kos juga bisa sih, dengan teman lah ya. Kita bisa membuat hidup kita lebih terintegrasi sih yang saya rasakan. Jadi kita bisa memilih kapan waktu buat bercengkrama gitu ya kan. Yang tadinya kan biasanya kalau mau bercengkrama pulang dulu, pulang perjalanannya 1 jam lebih yang kita udah capek. Nah, kalau dengan begini kita bisa manfaatkan. Jadi salah satu hikmahnya situasi ini adalah kita tuh diajak untuk masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, melakukan refleksi, melakukan pemutusan dengan stimulus yang tidak esensial gitu ya kan. Memang situasinya darurat kan, berarti banyak hal yang dipotong yang tidak esensial. Dan kita kembali kepada hakiki itu sendiri. Jadi kalau mau meeting ya yang penting kan kita bisa dialognya ya. Tidak harus ketemu di ruang meetingnya, tidak harus ketemu di kafenya, which is itu makan waktu. Kalau mau diskusi ya, yang penting kan diskusinya apa intinya gitu ya. Dan dengan sinyal yang mungkin naik turun, kita jadi lebih fokus mendengarkan omongan orang gitu. Dan juga kita diajak untuk bisa membangun, merecover, menguatkan hubungan-hubungan yang penting dalam hidup kita, yang semuanya terintegrasi di satu rumah ini ya. Jadi kerjaan dijalankan, hubungan di rumah juga diperkuat, dipoles, ditajamkan, dikokohkan gitu. Termasuk juga nih dengan himbauan untuk tidak sholat berjamaah di masjid gitu. Maka otomatis ya ada sebagian orang yang mungkin merasakan kehilangan. Aduh gimana rasanya nih ya, saya kok ada yang kurang srek gitu kayak saya tidak sholat di masjid. Nah tapi pada saat yang sama, rasa kehilangan ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengeksersis kesungguhan dalam beribadah gitu ya. Kalau saya tahu saya mungkin ya kehilangan pahala berjamaah di masjid, maka bagaimana caranya supaya ibadah saya di rumah ini saya jalankan dengan penuh kesungguhan, sehingga impactnya akan lebih baik buat kehidupan saya. Yang tadinya mungkin ya standar ya, tapi dengan kondisi sekarang jadi lebih mendalam. Saya jadi ingat satu status yang ditulis oleh salah seorang senior di Facebook ya. Dia nulis, ini makhluk Tuhan yang halus ini itu sedang mengajarkan apa kepada kita. Dan simbol-simbolnya itu menarik ya kalau direnung-renungkan. Pertama, tipsnya untuk terhindar adalah
menjaga kesehatan tubuh. Ini kan berarti ya sama ya, kita tuh suka mengeluhkan situasi di luar, situasi persaingan, situasi godaan di kehidupan kita, padahal yang paling fondasi adalah kekuatan diri kita, kekuatan diri fisik maupun psikis, mental, jiwa kita yang harus kita beresin dulu. Jangan nyalain situasi ya, kita suka nyalain kita nggak dapat opportunity, nggak dapat kemenangan, padahal ya jangan-jangan di dalam diri ini memang ada hal-hal yang perlu dikuatkan lebih lanjut. Itu metafora yang pertama ya. Yang kedua, cara pencegahannya adalah dengan menggunakan masker ketika situasinya tidak menggunakan. Ya iyalah, kadang-kadang juga suka menyalahkan situasi, padahal sebenarnya protecting ourselves itu langkah pertama yang krusial di situasi apapun. Yang ketiga, tipsnya adalah sering-sering cuci tangan gitu. Ya kalau kita pikir-pikir, banyak hal dalam kehidupan kita itu baik buruk datangnya dari tangan gitu. Nah, tangan ini tanda kutip ya, kalau dalam rangka menjaga diri dari virus corona COVID-19 kan cuci tangannya untuk menghindarkan dari virus itu, tapi secara simbolik sebenarnya ini juga sebenarnya perwujudan untuk perlunya kita terus-menerus membersihkan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita. Jadi ini sebenarnya opportunity yang luar biasa ya, untuk kita melakukan refleksi, social distancing iya, tapi pada saat teman mungkin juga mengambil jarak dari keriuhan rutinitas kita untuk kemudian memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kita mencuci perbuatan kita, menjernihkan perbuatan kita, melindungi diri kita dan menguatkan diri kita. Mudah-mudahan ini jadi momen yang luar biasa ya. Mari kita syukuri, karena di setiap ujian pasti ada kesempatan untuk berkembang lebih lanjut yang disediakan bagi kita kalau kita berhasil melalui ini. Kelihatannya sederhana, tinggal di rumah 14 hari, tapi tidak mudah bagi sebagian orang. Moga-moga teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.